Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Seperti biasa kita akan membalas pertanyaan daripada saudara kita. Jadi beliau bertanya, Kang Mas, saya sering mendengar masnya mengatakan bahwa menyaksikan Allah dengan Rasulullah. Penyaksian Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah atau melalui Nur Muhammad. Yang mau saya tanyakan di sini, bukankah kalau masih penyaksian, bukankah kalau masih menyaksikan Allah itu belum lagi binasa, Mas? Karena tingkatan penyaksian ini masih belum dikatakan lebur atau karam. Baik, kita jawab. Memang betul, Kang Mas. Jadi saya sepakat, kalau di tingkatan penyaksian itu memang belum binasa, belum karam, belum lebur. Karena penyaksian itu adalah awal, ya. Jadi awal setelah pengenalan diri, pengenalan kepada Allah. Yang pertama harus dilakukan sebelum penyaksian itu jelas, yaitu ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Sebelum ma'rifatullah, kenal diri, kenal Allah. Nah, kalau sudah kenal diri, kenal Allah, setelah mengenal wujudnya zat wajibal wujud, maka otomatis pasti otomatis menyaksikan Allah. Kalaulah kita mengatakan ma'rifat, pengenalan, tapi tidak menyaksikan Allah atau masih meraba-raba tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajibal wujud, maka itu adalah pendusta. Ketika kita mengenal Allah, mengaku mengenal Allah, ya, secara syariat, kita yang mengaku mengenal Allah lalu tidak menyaksikan wujud zat itu, maka itu adalah tidak benar, ya, berbohong secara syariatnya. Nah, jadi saya sepakat, penyaksian itu belum mencapai puncak, belum dikatakan karam. Karena karam itu, binasa itu adalah makom fana. Jadi sebelum ke makom fana itu jelas tentu melalui makom musyahadah dahulu. Tidak mungkin itu seseorang bisa fana kalau tidak melalui musyahadah. Tidak mungkin itu orang itu musyahadah kalau tidak melalui pengenalan. Jadi jelas, Mas, saya sepakat itu. Jadi makom awal dulu mengenal, ya, pengenalan diri, pengenalan Allah. Setelah mengenal baru musyahadah. Setelah musyahadah, penyaksian itu dilakukan dengan terus menerus, sehingga timbullah cinta atau mahabbah dalam penyaksian itu, sehingga di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, karam, ya, lebur, fana kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukanlah gerak kita, bukanlah kuasa kita, bukanlah penglihatan kita, bukanlah pendengaran kita, ilmu hidupnya kita dan sebagainya. Karena kenapa? Karena telah karam kita di lautan ahadiyah, karam kita di lautan zat wajibal wujud. Tidak bisa seseorang itu karam, tidak bisa seseorang itu binasa kalau tidak melalui penyaksian. Maka begitulah juga tentang kisah cinta yang kita perumpamakan kepada manusia. Misal kalau diumpamakan kepada manusia, ketika sudah mengenal apa yang kita cintai, misalkan gadis yang kita cintai, kalau sudah mengenal dia, maka kita tentunya memandangnya dengan penuh cinta. Sehingga memandangnya dengan penuh cinta tadi, kemanapun kita berada, selalu terbayang, selalu terlintas wujudnya sang kekasih. Mau di kamar mandi, mau di tempat tidur. Jadi perasaan kita itu seolah-olah, ini kepada makhluk, ya, contoh, seolah-olah sang kekasih itu ada di samping kita. Bahkan seolah-olah kita ini tidak ada lagi, tenggelam di dalam sang kekasih. Maka tenggelamnya
terhapusnya keakuan diri kita, karamnya diri kita, binasanya diri kita, itu adalah tingkatan fana. Nah, ini belum puncak. Karam fana ini belum puncak. Masih ada lagi di atasnya. Dengan kekaraman tadi, dengan peleburan tadi, hapusnya diri kita tadi secara 24 jam tidak pernah putus. Nah, itulah bako, kekal, ya. Jadi kekal rasa Allah itu tadi 1 kali 25 jam. Itu makom bako. Nah, tentunya orang-orang yang di level makom bako ini adalah orang-orang yang arif billah. Orang-orang yang sudah level arif billah. Maka begini, bukan berarti kita mengatakan penyaksian bahwa itu yang paling tinggi. Tidak, justru itu awal. Karena kita tahu kan, musyahadah itu adalah menyaksikan. Sementara binasa, fana, karam itu makomnya berbeda. Itu makom di atas penyaksian. Jadi apa yang kita selalu sebutkan menyaksikan itu jelas harus selalu disebut. Karena banyak dari kita sekarang 80% ya, penganut pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 80% penyaksiannya, syahadatnya itu masih di tingkatan pada umumnya. Syahadat pada umumnya maksudnya di sini adalah syahadat ikut-ikutan. Misalkan orang tua kita bersyahadat, kita bersyahadat. Saudara kita bersyahadat, kita bersyahadat. Jadi belum pada tingkatan syahadat yang sesungguhnya, penyaksian yang sesungguhnya. Nah, maka kita selalu jelaskan tentang penyaksian itu. Berarti siapa yang menyaksikan, Mas? Siapa yang menyaksikan? Siapa yang sebenar-benarnya menyaksikan itu? Kalau dikatakan hakikat yang sebenarnya menyaksikan itu ya Allah Ta'ala. Cuma ketika di dalam syariatnya sekarang ini, ketika kita menyaksikan, kitanya di situ, akunya kita di situ, tidak duduk di dalam peleburan, tenggelam di dalam lautan zat Allah, maka kita yang menyaksikan. Adam itu yang menyaksikan, iblis itu yang menyaksikan. Tapi ketika Adam itu, rasa keadaman itu, basyara itu lebur kepada Allah, tenggelam kepada Allah Ta'ala, maka yang menyaksikan adalah Allah. Nah, seperti itu juga di dalam tajalli af'al. Hakikatnya tajalli af'al, gerak dan diam alam semesta dan seluruhnya, gerak dan diam itu adalah tajalli daripada af'al Allah. Tidak mungkin tidak. Allah itu maha kuasa, satu kehendak, satu kuasa, gerak semua. Tidak ada yang lepas dari kuasanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang luput daripada kuasa daripada Allah Ta'ala. Tidak ada. Nah, maka itu secara hakikatnya tauhidul af'al. Namun secara syariat ini kenyataannya. Nah, secara syariat orang itu tidak mendudukkan di dalam lautan zat Allah, maka orang ini, kita ini tidak bisa dikatakan bahwa Allah Ta'ala yang berbuat itu secara ilmu syariat. Tapi kalau hakikat ya jelas, gerak dan diam itu tajalli af'al. Namun secara syariat, apakah nafsunya ikut hawa nafsu badaniyahnya, adamiyahnya itu di dalam mengerjakan tiap sesuatu, di situ dilihat. Tapi bukankah nafsu itu yang gerakkan adalah hakikatnya Allah Ta'ala juga, Mas? Iya, kalau kita berbicara hakikat memang seperti itu. Namun secara syariatnya tidak bisa kita mengatakan. Tidak bisa kita mengatakan ketika seorang manusia itu mengikuti daripada hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya dan melanggar daripada syariat-syariat, hukum-hukum syariat misalnya, hukum-hukum fikih misalnya, atau hukum-hukum adat misalnya, hukum-hukum budaya, hukum-hukum negara, yang dimana seluruh manusia tidak sepakat dengan perbuatan keji yang dilakukannya, tidak bisa dikatakan langsung disandarkan kepada Allah. Karena apa? Adab kepada Allah Ta'ala. Dan secara syariat
dia mengikuti hawa nafsunya. Namun secara hakikat jangan lepas daripada tajalli tauhid af'al. Semua mazharnya tajalli af'al Allah, gerak dan diam, tidak ada yang tidak. Gerak dan diam itu tajalli af'al Allah. Begitu juga dengan penyaksian. Nah, di mana kita simpan akunya itu, duduknya itu di mana? Kalau tidak duduk di dalam lautan zat Allah, siapa yang menyaksikan secara syariatnya? Iblis itulah yang menyaksikan secara syariatnya. Si Adamiyah itu. Nah, Allah hanya memandang hati yang bening dan praktek-praktek yang dilakukan dengan hati yang bening. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Bagus pertanyaannya, biar untuk mengulang-ulang muzakarohkan lagi, diulang-ulang lagi bahwa tingkatan musyahadah itu kita tidak mengatakan bahwa itu yang paling tertinggi, tidak, itu awal. Bukankah rukun Islam yang pertama penyaksian? Jadi seperti itu. Betul itu Kang Mas. Musyahadah penyaksian itu bukanlah karam, belum karam itu. Belum karam itu ketika dikatakan masih menyaksikan. Kalau kita masih menyaksikan itu belum karam. Iya, memang betul Mas. Betul itu. Tapi sebelum karam, ke penyaksian dulu. Oke, saya kira begitu. Hadirin dimuliakan, lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.